Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zahratul dengan NIM 202428035. Dan saya D. Sasmita dengan NIM 202428017. Kami dari kelompok 10 akan membahas mengenai analisis kebutuhan pengembangan media pembelajaran. Nah, betul sekali. Sebelum guru membuat media pembelajaran, ada langkah penting yang harus dilakukan. Nah, kami akan menjelaskan apa itu analisis kebutuhan, langkah-langkahnya, serta contoh penerapannya. Selamat menikmati video kami, teman-teman. Jadi, analisis kebutuhan adalah proses untuk mengetahui apa saja yang diperlukan dalam mengembangkan media pembelajaran. Tujuannya supaya media yang dibuat sesuai dengan karakter siswa, materi, dan sarana yang tersedia, sehingga proses pembelajaran bisa jadi lebih efektif. Lebih rinci, tujuan analisis kebutuhan adalah yang pertama, mengetahui masalah dan pembelajaran. Yang kedua, menyesuaikan media pembelajaran dengan gaya belajar siswa. Dan yang ketiga adalah menentukan media yang tepat agar tujuan pembelajaran tercapai. Dengan begitu, guru tidak asal membuat media, tapi benar-benar melihat kondisi nyata di kelas. Ada beberapa langkah dalam analisis kebutuhan. Yang pertama adalah identifikasi masalah pembelajaran. Misalnya, siswa kesulitan saat menulis teks eksposisi karena bingung cara menyusun gagasan utama dan argumen. Yang kedua, analisis karakteristik siswa. Kita perlu tahu usia, kemampuan, latar belakang, dan kemampuan siswa. Misalnya, sebagian siswa lebih mudah belajar melalui contoh konkret daripada penjelasan panjang. Yang ketiga, analisis materi dan tujuan pembelajaran. Dalam hal ini, kompetensi yang ingin dicapai adalah kemampuan menulis teks eksposisi sesuai dengan struktur yang benar. Yang keempat, analisis sarana pendukung. Misalnya, apakah sekolah memiliki proyektor, komputer, dan apakah siswa bisa mengakses materi melalui smartphone? Yang keempat adalah menentukan jenis media yang paling sesuai. Untuk kasus teks eksposisi, media yang digunakan bisa berupa video interaktif, modul digital yang berisi contoh teks, panduan langkah demi langkah, serta latihan yang akan sangat membantu siswa dalam belajar. Sekarang mari kita lihat contoh nyata pembelajaran bahasa Indonesia di SMP. Banyak siswa yang kesulitan memahami teks eksposisi. Dari analisis kebutuhan terlihat bahwa siswa membutuhkan contoh konkret dan latihan interaktif. Maka dikembangkanlah media berupa video interaktif seperti PowerPoint atau aplikasi digital. Di dalamnya ada penjelasan struktur dan contoh, serta ada kuisis untuk mempermudah pemahaman siswa. Dengan media ini, siswa bisa belajar menulis teks eksposisi secara bertahap, mulai dari menyusun topik, membuat tesis, mengembangkan argumen, sampai menyusun penegasan ulang. Hasilnya, siswa jadi lebih percaya diri dan termotivasi untuk menulis, karena mereka mendapatkan panduan yang jelas. Jadi, berikut beberapa contoh jurnal penelitian tentang analisis kebutuhan pengembangan media pembelajaran. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa analisis kebutuhan adalah langkah awal yang sangat penting sebelum mengembangkan media pembelajaran. Tes pengetahuan dasar tentang analisis kebutuhan media pembelajaran. 1. Apa yang dimaksud dengan analisis kebutuhan dalam pengembangan media pembelajaran? 2. Tujuan utama dari analisis kebutuhan adalah
3. Dalam pembelajaran bahasa Indonesia, hasil analisis kebutuhan menunjukkan bahwa siswa kesulitan menulis eksposisi. Media yang paling sesuai untuk dikembangkan adalah salah satu langkah dalam analisis kebutuhan pengembangan media pembelajaran adalah berdasarkan hasil analisis kebutuhan, guru mengetahui bahwa sebagian besar siswa hanya memiliki akses melalui ponsel. Maka media yang paling efektif dikembangkan adalah Terima kasih telah menyaksikan video kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.